Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Iya. silakan duduk. Ya, baik, terima kasih Kak sudah datang ke sini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Fatul Mujahidah sedang berjaga pada pagi hari ini ya. Hmm. Baik, sebelumnya untuk menjaga privasi saya tutup pintu terlebih dahulu ya, cekrek. Ya, baik Kak, karena Kakak merupakan pasien yang akan mau menikah ya. Katanya Kakak belum tahu ya tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Ya, belum. Baik. Kalau begitu, di sini saya akan bantu menjelaskan atau memberikan konseling mengenai hal tersebut. Sebelumnya, apakah pernah mendengar sedikit? Belum. Belum, ya. Baik, saya akan bantu menjelaskan ya. Jadi, untuk pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah, itu yang diperiksa itu meliputi 5 ya. Yang pertama itu ada pemeriksaan semen. Jadi itu seperti pemeriksaan spermanya pada laki-laki. Lalu ada pemeriksaan suhu tubuh, ini pada wanitanya. Lalu ada pemeriksaan lendir serviks, ini juga pada wanita. Dan juga tes Feren dan juga uji pasca coitus, seperti itu. Uji pasca coitus itu uji pasca senggama, gitu. Lalu yang pertama itu mengenai pemeriksaan semen, yaitu analisis semen merupakan salah satu pemeriksaan awal yang dilakukan pada kasus infertilitas. Seperti ini ya Kak. Jadi di sini supaya kita itu mengetahui kondisi spermanya. Hasilnya dapat menentukan apakah sperma tersebut fertil atau infertil. Jadi fertil itu tidak bisa membuahi, sedangkan fertil bisa membuahi sedangkan infertil tidak bisa. Jadi ini tekniknya, sebelum mengambil sampel, pasien diinstruksikan untuk menjalani abstinence selama 2-7 hari. Jika membutuhkan lebih dari 1 sampel, waktu abstain sebelum pengambilan setiap sampel harus selalu sama. Misalkan setiap jam 7 pagi. Nah, itu harus jam 7 pagi terus, seperti itu. Lalu pasien diinstruksikan untuk mengambil sampel dengan masturbasi atau coitus di ruang tertutup yang tidak jauh dari laboratorium. Lalu nanti untuk hasilnya, ya Kak, menurut Kruger, morfologi sperma normal yang lebih dari 14% merupakan prediktor penting kesuksesan IVF atau fertilisasi in vitro. Lalu pemeriksaan suhu tubuh nanti pada perempuannya ya. Jadi ini diperoleh dalam keadaan istirahat dan harus diambil segera mungkin setelah bangun ya. Setelah bangun tidur nanti harus segera mungkin mengecek suhunya menggunakan cek suhu termometer ya. Dan harus tidur minimal itu 6 jam. Tidak boleh kurang, jadi tidak boleh begadang. Jadi yang pertama caranya itu suhu diukur di waktu yang hampir sama, misalkan setiap jam 6 pagi, jadi jam 6 pagi terus. Nah, lalu nanti bisa mencatat hasilnya di kartu yang sudah disediakan. Nah, ini biasanya dilakukan 10 hari. Lalu untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal yang biasanya. Jadi abaikan suhu tinggi apabila disebabkan oleh demam, gangguan lain. Gitu ya Kak. Jadi kalau demam itu tidak termasuk nantinya. Lalu tarik garis pada 0,05 sampai 0,10 di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut juga dengan garis pelindung. Lalu periode tak subur mulai dari sore hari setelah hari ketiga berturut-turut. Suhu tubuh berada di atas garis pelindung. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal atau suhu tubuh. Lalu masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi piling. Lalu bisa memperhatikan lendir subur dan tak subur. Itu maksudnya lendir serviksnya ya. Lalu pemeriksaan lendir serviks. Jadi ini cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di leher rahim. Supaya kita mengetahui itu sedang masa subur atau tidak. Jadi nanti caranya itu diperiksa setiap hari. Lalu hormon estrogen mencapai puncaknya pada saat ovulasi. Biasanya lendir rahim jadi agak encer bila diraba dengan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu rekatkan lendir tersebut seperti membentuk benang dengan 2-3 cm. Jika lendir tersebut putus, tandanya sedang tidak subur. Dan apabila tidak putus, maka sedang dalam masa subur. 11 tingkatan keberhasilan dengan cara ini bisa mencapai 60-70% ya. Jadi leher rahim berwarna bening, mungkin elastis, mudah pecah, lembut, licin seperti telur yang mentah. Elastisitas ini dikenal sebagai efek spin yang menunjukkan lendir subur. Itu seperti ini ya Kak. Selanjutnya ada tes Feren, yaitu pemeriksaan lendir serviks untuk melihat pola berbentuk ya fern atau daun pakis. Pembentukan pola fern atau daun pakis ini pada lendir serviks akan tampak jika kadar estrogen mencukupi.
Ya, estrogen meningkatkan ekskresi NaCl oleh kelenjar serviks sehingga membentuk polyferen atau daun pakis. Sedangkan progesteron menghambat ekskresi NaCl sehingga menghambat pembentukan polyferen. Oleh karena itu, dengan mengetahui feren atau daun pakis pada serviks, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan estrogen dan juga progesteron. Caranya, pemeriksaan tes feren dan serviks dengan menggunakan spekulum vagina atau alat, nanti dikumpulkan dengan spet atau suntikan tanpa jarum, itu nanti diperiksa dengan regangannya. Lalu lendir diletakkan pada kaca objek untuk diteliti. Setelah dikeringkan, kemudian diperiksa dengan mikroskop. Gitu. Lalu uji pasca koitus. Jadi pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa dalam lendir serviks. Pasangan dianjurkan melakukan hubungan di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lendir serviks diambil. Selanjutnya dilakukan jumlah spermatozoa yang dijumpai dalam lendir serviks tersebut. Lalu pemeriksaan ini sekitar perkiraan masa ovulasi yaitu hari ke-12, 13, 14 dengan perhitungannya hari pertama itu hari pertama menstruasi itu dihitung hari pertama. Lalu hasilnya masih belum mendapatkan kesepakatan dari para ahli. Untuk prosedur pemeriksaannya yaitu dengan spekulum tanpa pelicin, nanti diambil cairan semennya di fornix posterior vagina, spet tuberculin tanpa jarum atau pipet. Dengan pipet ini nanti cairan serviks diambil, lalu diteteskan ke kaca objek dan tutup dengan gelas penutup. Lalu diperiksa di bawah mikroskop. Nanti untuk hasilnya, apabila negatif berarti tidak dijumpai spermatozoa. Apabila dijumpai PR spermatozoa, maka hasilnya AB+, AB-. Apabila dijumpai NP spermatozoa, maka hasilnya AB+ di cairan serviks atau spermatozoa. Seperti itu Kak, yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.